Beb, kosong nggak Beb? Fadol Beb, datang. Ta'al ya fulan, kemarilah engkau ya fulan. Wahai anakku, katanya Abu Bakar, untuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan kupersiapkan surga, satu-satunya surga untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu apa yang dia katakan? Yang dia katakan, dia menjawab dengan pedenya Pak, dengan pedenya Bu. Benar atau tidak? Tahiyatul Islamiyah, Tahiyatul Mubarakah, Tahiyatul Ahlul Jinan, Tahiyatul Summa Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mereka kurang kompak ya, kurang kompak. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, lahu mulku samawati wal ard, biyadihi al-khair wa minhu al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Man yuhibbun nabi sallallahu ala nabi. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz Sufyan dan juga daripada jajaran asatidzah yang mana namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya. Dan alhamdulillah, Bu, Pak, saya diundang di sini mendadak. Ini saya datang dari Jakarta, saya niatnya bisnis kemari. Akhirnya saya punya teman, Beb, katanya dia lagi ada kosong nggak Beb? Ada sih pengajian di Habib Kuncung. Terus gimana? Oh ya udah Beb, nggak usah deh, nggak usah hadir dulu katanya dia di Habib Kuncung. Datang aja ke masjid Beb. Kali-kali ente kemari katanya. Ya her, marhaba, dia bilang. Dan juga saya, alhamdulillah, saya belajar di kota Hadramut, yang mana saya belajar di Universitas Al-Ahqaf. Kalau ibu-ibu dan juga bapak-bapak udah tahu. Dan sebelum saya balik ke Indonesia, saya menzamani yang namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Jadi Bu, Pak, pada saat kita orang datang ke kediaman daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur sebelum beliau meninggal dunia, ada salah seorang daripada teman saya pada saat itu, pada saat kita lagi acara, pada saat ada orang yang mengatakan sallu ala Muhammad katanya, teman saya cuma jawab apa? Sallu alaih. Dan orang tersebut dipanggil oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Ta'al ya fulan, kemarilah engkau ya fulan. Wahai anakku, katanya Abu Bakar. Apa yang beliau katakan? Ini ente ngomong sallallahu alaihi katanya, apakah hanya segini penghormatan kalian kepada Rasulullah? Itu katanya Habib Bakar Al-Masyhur. Kita pun terdiam mendengar omongannya beliau. Siapa namamu? Namanya dia mana sama Abdullah. Coba ente punya nama, sekarang dipanggil dulu. Oh enggak? Mungkin ente terima, akan tetapi belum tentu ente punya hati bisa terima dengan ente dipanggil hal tersebut. Jadi begitu. Daripada beliau, kalau ada nama Muhammad kata beliau, maka ucapkanlah yang lengkap katanya. Kalau ada sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ucapkan yang lengkap. Karena apa? Kita meninggal, nanti bukan ada orang yang bisa menolong kita. Orang tua kita, anak kita, kakek kita, itu nggak bisa nolongin kita. Yang bisa nolongin kita siapa? Yang bisa nolongin kita cuma satu orang, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar atau tidak? Iya. Rasulullah begitu meninggal,
nggak nyebutin nama keluarganya, nggak nyebutin nama ayahnya, tidak menyebutkan satu pun daripada keluarganya, kecuali apa yang beliau katakan, ummati, ummati, ummati. Yang beliau ingat cuma umatnya. Kita menjadi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu umat ini bahkan pernah suatu cerita, malaikat Jibril ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditanyakan? Wahai Tuhanku, siapa malaikat yang paling sempurna yang kau ciptakan? Apa yang dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah pun berkata, engkau wahai Jibril, malaikat yang paling kuciptakan dengan keadaan yang sempurna. Kenapa engkau wahai Jibril? Karena tugasmu menyampaikan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Karena itulah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini malaikat Jibril pada saat ditanya demikian, malaikat Jibril sholat 2 rakaat, saudara. Malaikat Jibril sholat 2 rakaat, sholat sunnah tidak pakai niat, sholat sunnah biasa. Dan apa yang beliau lakukan? 1 rakaat beliau lakukan itu 20.000 tahun lamanya. Dan tidak ada malaikat yang sholat demikian. Dan pada saat selesai daripada sholat, apa yang dikatakan oleh Jibril? Dia pun menghadap kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan apa yang dikatakan oleh Jibril? Wahai Tuhanku, aku telah mengerjakan dan aku telah bersyukur kepada apa? Kepada nikmat yang kau berikan ya Allah. Karena kau telah memberikan kesempurnaan di dalam diriku. Apa yang dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Jibril, jangan kau senang dulu. Nanti kata Allah ada suatu umat di akhir zaman, yang mana umat tersebut tidak lain dan tidak bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana umat ini sholat 2 rakaat. Kita sering lihat orang sholat 2 rakaat. Ada yang sholatnya main-main, ada yang sholatnya benar, ada yang sholatnya khusyuk. Tapi apa yang beliau lakukan? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk umatku, untuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan kupersiapkan surga, satu-satunya surga untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Jibril bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah aku boleh menduduki dan memasuki surga itu wahai Allah? Tidak boleh wahai Jibril. Yang boleh masuk cuman umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada nggak umat-umat lain seperti ini? Tidak ada. Dan juga di sini sesuai daripada pengalaman saya, kita sudah dakwah di Jakarta dan saya termasuk daripada FPI Jakarta Selatan. Jadi di Jakarta Selatan kita mendapati daripada khobar-khobar, saudara. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana kita mendapatkan seorang ustadz yang mana muridnya udah banyak, ribuan. Bahkan ini ustadz dengan PD-nya membaca hadis, saudara. Kita orang disuruh nih sama Habib Rizik, kita disuruh untuk mendatangi daripada tempat tersebut. Kita mendatangi tempat tersebut. Jadi ini ustadz jadi lagi sesi tanya jawab. Saya pun bertanya kepada ustadz tersebut, Ustadz, kita orang mau nanya ilmu tentang ini. Tahu apa yang dia katakan? Yang dia katakan, dia menjawab dengan PD-nya, Pak. Dengan PD-nya, Bu. Dia menjawab, tapi jawaban yang dia katakan tidak sesuai yang ada di ilmu syariah, saudara. Kita lihat ustadz-ustadz zaman sekarang. Kita juga harus mempertanyakan kepada diri kita, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mau mencari ilmu. Yang mana ilmu ini zaman sekarang udah ada AI, ya gak? Zaman sekarang udah ada AI. Ente mau nanya sholat sunnah, ente mau nanya sholat wajib, itu semua dijawab sama AI. Tapi satu, saya pernah bertanya dengan AI tentang sholat rawatib, saudara. Sholat rawatib ini AI menjawab dengan jawaban yang salah, saudara.
Jadi dengan ini kita bisa simpulkan AI itu tidak daripada mazhab Syafi'i saja. Beliau AI ini syekh daripada HP ini juga mengambil daripada perkataan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita harus pertanyakan ke diri kita. Kalau kita nggak tahu mazhab-mazhab lain, nggak usah kita asal tanya. Dan juga zaman sekarang, ustadz-ustadz dan juga orang-orang yang ingin mencari ilmu, kita harus benar-benar tahu siapa guru kita, bagaimana dia belajar. Itu kita harus tahu. Kita harus tahu betul itu. Bagaimana dia mengajarkan, apa yang dia pelajari, itu kita harus tahu. Untuk apa? Untuk tidak terjadinya sesat menyesatkan, saudara. Karena apa? Karena sesat menyesatkan ini termasuk daripada dosa jariah. Kalau kita menyumbang ke masjid, pahala kita sambung menyambung sampai akhir kiamat. Tapi kalau kita menyedekahkan sesuatu, kita memberikan sesuatu kepada seorang murid atau kepada seorang yang tidak mengetahui bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat sunnah, bagaimana hukumnya niat, maka kita harus tahu siapa yang kita ajarkan, dan kita harus dengan penjelasan yang sedetail-detailnya dan juga termasuk daripada mazhabnya. Gak bisa kita ngajarin orang pakai ajaran daripada Imam Malik. Apakah di Jakarta, apakah di Indonesia mendapatkan pelajaran Imam Malik? Tidak. Kita belajar mazhabnya Imam Syafi'i. Banyak ustadz-ustadz zaman sekarang dia mau tenar nih. Udah gitu dia mau tenar, dia naik, dia mengajarkan dengan ajaran Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia tidak tahu yang disampaikan oleh dia orang-orang tersebut mengerti atau tidak, saudara. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau kita ada di tempat saya ngajar di Menteng, bekas daripada ngajarnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang mana pada saat saya datang ke Menteng, saudara, kita datang ke Menteng, Beb, kosong nggak Beb? Fadol Beb, datang. Ini ada fulan meninggal Habib. Ya her marhaba, ane lagi kosong waktu itu. Kita orang datang, pada saat kita orang datang ke Menteng, kita mendapati, saudara, ini ada seorang, ini beliau ini memandikan jenazah, saudara. Beliau ini memandikan jenazah, yang mana pada saat beliau memandikan jenazah, ini yayasan, saudara. Ini beliau ini memandikan jenazah, dan dia dari yayasan. Semua orang udah tahu yayasan itu bagaimana. Dia udah tahu dari suluk-buluknya, daripada dia mengajarkan daripada ilmu-ilmu. Sekarang pada saat dia menjabarkan daripada memandikan mayit, tahu yang dia lihat? Jadi ini mayit ditaruh di sebuah lapangan, saudara. Ditaruh di sebuah lapangan. Dan ini mayit dilingkupi oleh dinding seperti letter L. Dan di letter L ini ada masih satu titik yang itu bisa melihat daripada luar ke dalam. Jadi ditutupin lah, dikasih penutup, dikasih syatir oleh orang yang memandikan tersebut. Pada saat saya datang, saya melihat auratnya si mayit, saudara. Kita melihat auratnya si mayit, Pak. Kita dilihat langsung. Kira-kira kalau kita ngelihatnya tidak sengaja, itu hukumnya nggak dosa. Tapi pada saat saya datang ke tempat itu, apa yang kita lihat, saudara? Banyak daripada perempuan yang melihat daripada jenazah tersebut sedang dimandikan. Saya mau tanya nih ke antum-antum, kira-kira kalau misalkan ada perempuan ngelihat laki nggak pakai apa-apa, dosa apa enggak? Haram, saudara. Wah, dia udah mengatakan, Beb, saya yayasan, Beb, saya udah 20 tahun, Beb, mandiin mayit. Apa yang kita lakukan, saudara?
Kita nasihati orang tersebut. Pak, ente 20 tahun. Ana cuma 2 tahun Pak belajar agama. Tentang daripada jenazah Pak. Tidak ada orang yang mana ridho mendapatkan keluarganya memandikan jenazah dengan cara seperti itu Pak. Ini saudara, ini pentingnya daripada ilmu saudara. Dengan ilmu kita tahu bagaimana akhlaknya untuk memandikan jenazah, gimana kita akhlaknya untuk daripada menghadapkan jenazah, bagaimana akhlaknya kita menguburkan jenazah. Itu kita harus tahu, karena semua yang kita lakukan itu dihisab saudara. Itu dihisab, semua dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itu pun saya ngusir tuh ibu-ibu, saya usir walaupun masih ada yang ngintip. Zaman sekarang kita usir saudara, kita usir. Bayangin nih ibu-ibu betah banget melihatnya orang. Ini hukumnya haram saudara. Dan dia sudah memandikan selama 20 tahun saudara. Berapa banyak orang yang sudah dimandikan sama orang ini? Berapa banyak? Dan itu yang dia lakukan. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Pentingnya kita hadir daripada majelis-majelis taklim. Ini pentingnya. Ini yang harus kita ambil daripada manfaatnya. Kita tinggalkan apa yang tidak disampaikan dan apa yang tidak diharuskan untuk dikerjakan saudara. Dan tidak sampai di situ. Setelah dia memandikan, apa yang dilakukan? Seorang ustadz di tempat tersebut sudah imam selama 30 tahun. Pak, Bu, dia dengan pedenya dia membawa mayat tersebut ke dalam masjid. Dibawa mayat tersebut dan ditaruh mayat tersebut kakinya menghadap ke kiblat. Dan ini di dalam hukum adat saudara. Ini hukumnya tidak boleh saudara. Ini mayat 3 jam lagi bertanya nih dengan rok-roknya. Kenapa ente ngadepin mayat tersebut tidak seperti mayat-mayat lainnya? Kakinya dihadapkan ke kiblat. Aneh beneran. Aneh beneran. Aneh nggak mau komen nih Ustaz. Kita orang juga usia. Nanti dia turun hebahnya, ntar dia ngomongin kita. Kita benerin. Begitu kita benerin, dikembalikin lagi sama dia. Apa alasan dia? Beb, kita mau sholat, beb, softnya nggak muat katanya. Ente sholat zuhur, ini masjid softnya 20. Ente sholat zuhur cuman pakai 2 soft. Sekarang kalau ente mau menghadapkan mayat tersebut, ente hadapkan di belakang. Akan tetapi palanya menghadap kepada kiblat. Tidak ente dapatkan kakinya tersebut menghadap kepada kiblat. Dia ngakiin Ka'bah saudara. Ini orang mau ditanya 3 jam lagi. Apa yang mau dijawab sama dia? Apakah bisa dia menjawab? Ini daripada hal-hal yang kita juga harus ingatkan. Kalau kita memilih guru, itu kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang saudara, zaman fitnah. Banyak daripada orang-orang yang mana dia kesel. Dia punya guru fulan sama guru fulan, dibuat saingan tuh guru. Tuh guru dibuat saingan, dia kayak petinju saudara. Udah kayak petinju, dibuat saingan. Kita mau ambil dari fulan, kita benar. Kita mau ambil dari fulan, kita benar. Gak ada yang namanya istilah, oh guru saya lebih terkenal daripada gurumu. Semua ilmu berujung pada Rasulullah saudara. Semua ilmu berujung pada Rasulullah. Rasulullah sendiri punya ilmu, gak sombong saudara. Diberikan semua apapun yang kita mau diberikan. Semua sudah dilengkapi sama Rasulullah SAW. Jadi yang harus kita pelajari daripada sini, kita harus pintar-pintar saudara. Pintar-pintar memilih guru. Karena apa yang dilakukan guru kita, itu yang dilakukan sama kita. Dan juga sekarang, zaman sekarang saudara, rame yang namanya apa? PWI, benar kan? Nah, ini hal tersebut harus kita hadapi saudara. Jangan kita begitu kemarin IB ceramah di Jawa,
Lagi ceramah ada yang nyerbu. Sekarang kalau kita lihat lagi saudara, apa yang diceramah, apa yang ada di dalam ceramahnya daripada Habib Rizik, itu semua mengajak kita kepada kebaikan. Ngapain lo diajak kebaikan cuman lo mau tawuran? Lo mau jadi orang hebat, apa mau diajak menuju ke jalannya Rasulullah SAW? Apa yang kita inginkan saudara? Nah dari sini kita bisa ambil pelajaran begitu lengkap daripada kita punya guru banyak. Cuman yang harus saya sampaikan, hati-hati untuk menyikapi daripada kita punya guru itu harus benar, ilmunya juga harus, penyampaiannya juga benar. Itu yang harus kita pelajari. Karena kita ngelihat, dengar ceramah guru-guru kita, belum tentu kita lihat daripada kitab-kitab daripada salaf. Belum tentu. Kita hanya mengiyakan omongan-omongan orang. Itu zaman sekarang saudara. Orang nggak punya ilmu yang lebih keluar daripada orang yang tidak. Orang yang punya ilmu lebih mengumpat daripada orang yang tidak punya ilmu itu saudara. Sekian dari saya. Allah mankulna muslimin sakuna sa'ada lan nari lil jannah la azad la rahman la zurub lil maghfirah wa min al izat ila al izat wa min al faqr ila al ghina wa min al zul ila al is wa min al yalaka wal karamah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad wa judur ummat sayyidina Muhammad wa sur ummat sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Muhammad wa bi tanfa'na bi barakatihim wa ahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al fitani wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.